Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan atau menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Baik Bapak Mama yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita sungguh bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum saya lanjutkan apa yang ingin saya sampaikan, kita renungkan bersama atau saksikan sebuah rekaman video bersama. Yahudi, kata kita di sini adalah yang dimaksud adalah siapa? Yaitu Tuhan yang Maha Esa berbicara kepada siapa? Kepada sidang ilahi. Sidang ilahi itu artinya apa? Jajaran malaikat-malaikatnya. Nah, jadi ada kesamaan di Yahudi dan Islam, itu ada kesamaan. Kalau di Yahudi ada kata kita itu artinya Tuhan yang Maha Esa dengan jajaran malaikatnya. Kalau di dalam Islam kata kami itu artinya juga sebenarnya itu disebut sebagai plural majestic, jamak agung. Artinya tetap satu, artinya tetap Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau di dalam Quran menggunakan kata kami, artinya Allah melibatkan jajaran malaikatnya. Sama kan? Itu pengertiannya ya. Tapi kalau di Kristen kata kita di sini ini bukan Tuhan dan para malaikatnya, tetapi ini dianggap sebagai bukti bahwa ada kejamaan yang esa di dalam Perjanjian Lama. Bedanya di situ ya. Itulah sebuah rekaman video yang saya bagikan. Biarlah kita bisa renungkan bersama. Menurut Don Ditan bahwa Yahudi dan Islam itu ada kemiripan atau kesamaan di dalam kata kita. Jadi menurut apologet Muslim tadi ini bahwa Allah dan malaikat itu yang menciptakan Adam dan Hawa. Artinya malaikat ikut di dalam menciptakan Adam dan Hawa. Nah, karena dia menyebut Kristen tadi, maka saya perlu meluruskan. Nah, saudara yang terkasih, tentu saja berbeda dengan apa yang diajarkan Alkitab. Apa yang diajarkan Alkitab, bahwa malaikat itu tidak ikut di dalam menciptakan alam semesta. Malaikat tidak ikut juga di dalam menciptakan Adam dan Hawa. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita di sini ini bicara tentang Bapa, Firman dan Roh Kudus. Malaikat tidak ada. Tidak ada malaikat ikut di dalam penciptaan. Ya. Nah, saudara yang terkasih, jadi baiklah kita menjadikan manusia ini adalah bicara tentang Bapa, Firman dan Roh Kudus. Bahkan Kejadian 3 ayat yang ke-22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang janganlah sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi salah satu dari kita ini yaitu Bapa, Firman dan Roh Kudus. Jadi malaikat itu tidak ada di dalam ikut menciptakan. Ya, kita lihat Kejadian 11 ayat yang ke-7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka,
sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ketika Tuhan mau meruntuhkan menara Babel, firman Allah berkata, baiklah kita turun. Kita di sini bukan bersama dengan malaikat-malaikat. Kita di sini berbicara tentang Bapa, Firman dan Roh Kudus. Ya. Nah, di ayat 7 ada kata kita. Di ayat 8 itu kita itu dijelaskan sebagai Tuhan. Ayat 8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dan dari situ ke seluruh bumi. Di ayat 7, baiklah kita turun. Kita di sini bicara tentang Bapa, Firman dan Roh Kudus, bukan malaikat-malaikat ikut di dalam ketika turun meruntuhkan menara Babel. Tidak, saudara. Jadi Alkitab tidak pernah menjelaskan bahwa malaikat itu ikut dalam penciptaan. Tidak ada di dalam Alkitab. Ya, kalau agama Yahudi, Islam tadi dikatakan oleh apologet Muslim itu sama, oke, itu iman mereka. Bahwa malaikat ikut di dalam menciptakan Adam dan Hawa, itu iman mereka. Kami tidak ganggu, ya, tidak jadi masalah bagi kami. Cuma karena dia menyebut kekristenan, maka saya perlu menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan bahwa malaikat itu tidak ikut di dalam menciptakan alam semesta. Mereka tidak ikut di dalam menciptakan Adam dan Hawa. Mereka tidak ikut turun ke bumi untuk mengacaubalaukan bahasa daripada umat pada waktu itu, karena cuma satu bahasa, satu logat, dan Tuhan meruntuhkan menara Babel itu, dan akhirnya bahasa begitu banyak tersebar di kolong langit ini. Makanya ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Italia, bahasa Spanyol, bahasa Indonesia, bahasa Rote, bahasa ini, bahasa itu, karena Tuhan yang mengacaukan itu, saudara. Maka di ayat 8 dari Kejadian 11, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Jadi di atas ayat 7 itu baiklah kita, maka ayat 8 itu dijelaskan kita itu adalah Tuhan. Jadi malaikat itu tidak ikut. Ya, sekali lagi malaikat tidak ikut. Nah, Yohanes 17 ayat 11. Ini yang dikatakan Yesus. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi Yesus ini adalah firman yang berbicara dengan Bapa, menjadi satu sama seperti kita. Jadi Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu sama-sama maha kuasa, sama-sama ajaib, ya, sama-sama melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, jadi Yesus itu adalah firman yang sama dengan Bapa, karena firman datang dari Bapa. Nah, saudara, Yohanes 17 ayat 1, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita di sini, Bapa, Firman dan Roh Kudus, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, saudara, Yohanes 17 ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi Yesus, Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Makanya dalam doanya dia mengatakan supaya orang-orang yang didoakan ini menjadi satu, sama seperti mereka adalah satu, saudara. Nah, makanya dalam 1 Yohanes 5, kesaksian tentang anak Allah, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi jelas, saudaraku yang terkasih, bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati.